Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan channel Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Argapura di dalam program Renungan Pagi yang ditulis oleh Ellen White, Pulang ke Rumah, hari Senin tanggal 28 September. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Biarlah Engkau memberkati firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Baik, judul kita pagi ini adalah memperkenalkan Yesus kepada sesama. Yohanes pasal 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Jadi memperkenalkan Yesus kepada sesama. Mari kita dengarkan keterangannya. Dengan panggilan terhadap Yohanes, Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael, mulailah dasar pembangunan gereja Kristen. Yohanes menuntun dua di antara murid-muridnya kepada Kristus. Kemudian seorang di antara kedua orang itu, yakni Andreas, menemui saudaranya lalu memanggil dia kepada juru selamat. Filipus kemudian dipanggil dan ia pergi mencari Nathanael. Contoh-contoh ini haruslah mengajarkan kepada kita pentingnya usaha pribadi, menyampaikan seruan yang langsung kepada kaum kerabat, sahabat, serta tetangga-tetangga kita. Ada orang yang selama ini hidupnya telah mengaku mengenal Kristus, namun tidak pernah mengadakan usaha pribadi untuk membawa satu jiwa pun kepada Juru Selamat. Mereka menyerahkan saja pekerjaan itu seluruhnya kepada pendeta. Mungkin pendeta itu mempunyai kecakapan untuk jabatannya, tetapi ia tidak dapat melakukan apa yang telah ditinggalkan Allah untuk dilakukan oleh anggota-anggota jemaat. Banyak orang yang memerlukan pelayanan orang Kristen yang berbelas kasihan. Banyak orang yang telah terjerumus ke dalam jurang kemusnahan, sedang sebenarnya dapat diselamatkan. Sekiranya tetangga-tetangga mereka, pria dan wanita biasa, telah mengadakan usaha pribadi bagi mereka, banyak yang menanti untuk dihubungi secara pribadi. Justru di dalam keluarga, lingkungan tetangga, kota tempat kita tinggal, ada pekerjaan bagi kita untuk dilakukan sebagai pengabar Injil bagi Kristus. Jika kita orang Kristen, pekerjaan ini akan merupakan kemegahan kita. Segera setelah seorang bertobat, lahirlah di dalam dia suatu kerinduan hendak menyiarkan kepada orang lain betapa indahnya sahabat yang telah didapatnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dikurung di dalam hatinya. Semua orang yang menyerahkan diri kepada Allah akan menjadi saluran terang. Allah menjadikan mereka alat-alatnya untuk menyampaikan kepada orang lain segala kelimpahan rahmat-Nya. Janjinya ialah, "Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya." Itu adalah hujan yang membawa berkat. Yeskiel 34 ayat 26. Filipus berkata kepada Nathanael, "Mari dan lihatlah." Ia tidak meminta kepadanya agar menerima kesaksian orang lain, melainkan agar ia sendiri dapat melihat Kristus. Sekarang karena Yesus sudah naik ke surga, maka murid-muridnya lah yang menjadi wakil-wakilnya di antara manusia. Dan salah satu alat yang paling baik untuk menarik jiwa-jiwa kepadanya ialah dengan meniru teladan tabiatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengaruh kita atas orang lain tidak begitu banyak bergantung pada apa yang kita katakan seperti keadaan kehidupan kita. Orang boleh melawan serta menentang segala keterangan kita yang tepat. Mereka boleh menolak segala seruan kita. Tetapi hidup kasih yang tidak mementingkan diri adalah dalil yang tidak dapat dibantah. Hidup sesuai dengan pengakuan yang ditandai dengan kelemah lembutan Kristus adalah kuasa di dunia ini. Alfa Omega, jilid 5, halaman 138 sampai 140. Seseorang jika ingin dikenal oleh orang lain,
maka dia harus memperkenalkan dirinya. Dan ajakan kita di dalam bacaan renungan pagi ini adalah mari kita memperkenalkan Yesus kepada sesama kita. Tidak usah jauh-jauh, ya di sekitar saja di mana kita tinggal. Makanya inilah salah satu fungsi dari keluarga Allah, yaitu memperkenalkan Yesus kepada sesama, kepada orang tua kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita di mana kita tinggal. Kita harus memperkenalkan Yesus. Oleh karena Yesus adalah juru selamat bagi umat manusia. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dan kalau kita perhatikan dalam bacaan pagi ini di bagian paling bawah dikatakan bahwa segala apa yang kita katakan itu dapat dibantah. Dapat dibantah, tetapi yang tidak dapat dibantah adalah kasih kita yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih kita yang kita pancarkan kepada sesama kita tidak dapat dibantah. Oleh karena itulah yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi biarlah ajakan kita pada pagi ini lewat renungan pagi, kita boleh memperkenalkan Yesus kepada sesama. Agar semua orang tahu bahwa ada Yesus yang sangat mengasihi umat-umat manusia. Jadi biarlah renungan pagi ini boleh menguatkan iman kita, kita boleh bersaksi memperkenalkan Yesus kepada dunia. Demikian renungan kita pada pagi ini. Dan sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi ini kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan, kami boleh didorong, diberikan semangat untuk memperkenalkan Yesus kepada sesama kami. Bantulah kami untuk melakukan segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Memberkati aktivitas kami pada hari ini. Segala sesuatu kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Karena doa kami pada pagi ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, demikian program kita di pagi ini. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.